selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi nih Sobat Anti Narkoba BNN Kota Surabaya di acara podcast Bersinar BNN Kota Surabaya. Kali ini aku Tika sudah kedatangan dua cewek cantik nih, dua remaja dari Semara. Ya, SMA Sejahtera Surabaya. Tepuk tangan dulu. Halo Bella dan Tiara. Halo Kak. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Udah lama ya kita nggak ketemu ya. Iya. Ya, jadi sobat, Bella dan Tiara ini adalah RTS BNN Kota Surabaya. RTS itu adalah remaja teman sebaya ya. Jadi tahun lalu Bella dan Tiara ini adalah salah dua ya, bukan salah satu ya. Salah dua dari 10 siswa atau pelajar yang terpilih dalam program Remaja Teman Sebaya. Oke, Bella sama Tiara kesibukannya apa sekarang nih? Selain sekolah nih. Sekarang OSIS akan mengadakan buka bersama kita. Oke, kalian berdua masuk dalam pengurus OSIS? Masuk. Oke, Bella sebagai apa di Saya OSIS? sebagai bendahara di OSIS SMA Sejahtera. Bendahara. Kalau Tiara? Sebagai sekretaris. Wow, sekretaris dan bendahara. Ini sepertinya duo yang tidak bisa dipisahkan nih ya, sobat. Gitu ya. Kesibukannya apa tadi? Mau ada bagi-bagi takjil? Ya. Oke. Buka bersama. Buka bersama untuk seluruh siswa. Bukan untuk anggota OSIS dan juga alumni Kak. Oke. Oh, alumni OSIS. Jadi silaturahminya masih terus ya. Ini programnya memang tiap tahun atau gimana? Tiap tahun. Tiap tahun ya. Kalau selain itu ada lagi nggak? Itu kita di sekolah mengadakan adu penalti lomba se-Jawa Timur. OSISnya ikut membantu. Apa itu adu penalti? Sepak bola? Iya, sepak bola. Tapi cuman adu penalti aja? Iya. Gampang dong ya? Kan itu buat apa untuk anak SMP juga. Sama Oh SD. gitu. Oh, bukan tingkat SMA ya. Dan itu se-Jawa Timur? Iya. Dilaksanakan di SMA Sejahtera. Wow, oke. Jadi mungkin nih sobat-sobat anti narkoba yang masih duduk di tingkat SMP atau SD, boleh ya semuanya se-Jawa Timur ya. Nah, boleh banget ikut. Kapan itu rencana mau diadakan? Untuk Mei tanggalnya Setelah Lebaran ya palingnya. Lebaran. Oke, boleh deh cek-cek infonya di SMA Sejahtera Surabaya. Silakan, semoga bisa bermanfaat ya. Ya. Nah, kalau untuk OSIS sendiri, kalian kan selain OSIS juga anggota ya atau perwakilan untuk remaja teman sebaya di SMA Sejahtera. Kira-kira kenapa sih kok kalian itu pingin banget organisasi atau gimana? Kenapa alasannya? Coba Bella dulu. Alasan ikut organisasi. Soalnya saya sendiri itu pengen melatih public speaking, Oke. juga menambah teman dari bidang apapun. Jadi kan kalau nggak ikut organisasi apa-apa itu cuman sendirian di kelas, cuma Iya, kenalnya teman kelas. Kalau ikut kan bisa kenal lebih dari sekolah lain, kota lain, itu aja. Oke. Selain OSIS, ada nggak kamu yang ikut organisasi di luar sekolah? Nggak ada. Oh, nggak ada ya. Mungkin ikut remas atau ya ikut apa Karang Taruna. Nah, itu juga harusnya bisa deh. Itu nggak aktif. Belum. dalam tarunanya. Belum aktif. Biasanya Karter tuh aktifnya kalau Agustusan ya. Ya nggak apa-apa. Kalau Tiara ada alasan sendiri nggak? Kok pingin gabung di organisasi? Organisasi juga. Gitu. Untuk bersosialisasi gitu ya ke teman. Oke. Iya. Kalau OSIS sendiri dari awal masuk sudah ikut OSIS atau sekarang kalian kelas 11 ya? Di kelas 10 sudah Iya. jadi anggota? Iya. Oke, dari kelas 10 sudah jadi anggota. Nah, jadi sobat kegiatan selain OSIS, si Bella dan Tiara ini juga RTS ya di SMA Sejahtera. Apa aja nih kegiatan setelah kegiatan pertemuan kita? Jadi tahun lalu itu ada 10 kali ya, 10 kali kegiatan remaja teman sebaya. Jadi ada materi-materi juga. Nah, setelah itu apakah kalian sudah beraksi di sekolah kalian? Kita Apa aja? untuk mengajukan Satgas, oke. tapi mungkin masih dalam proses. Iya. Untuk selebihnya mungkin masih dalam omongan.
Jadi memberitahu lewat teman OSIS Nah, disebarkan, betul. dijelaskan di kelas-kelas lain. Ya, ya, ya. Ya, jadi memang kegiatannya nggak harus yang formal ya. Jadi kita ngobrol sama teman itu juga salah satu tugasnya RTS nih ya. Jadi kalau lagi apa kerja kelompok atau ngerumpi gitu ya. jangan gibah aja ya, gibahin artis gitu ya. Tapi harus diselipin informasi-informasi atau edukasi tentang bahaya narkoba yang sudah kalian dapat ya dalam materi RTS kemarin. Nah, gimana tanggapan teman-teman kalian setelah kalian ikut kegiatan RTS tahun lalu? Mendukung sih Kak. Iya, sangat mendukung. Sangat mendukung ya. Menyetujui juga ikut serta membantu. Membantu gimana? Pencegahan tersebut. Oh, mereka juga ikut aktif gitu ya. Jadi kalian terbantu dengan kawan-kawan OSIS maupun yang teman kelas ya. Wow, bagus ya. Memang itu harus ada dukungan ya. Kalau RTS nggak didukung kok sekiranya kok gimana ya kerja sendiri gitu ya. Susah. Nah, selain itu apa ada pengaruh kalian di kehidupan kalian pribadi nih ya? Karena kalau kemarin kita RTS kan sobat banyak materi-materi tentang seperti kenali diri sendiri gitu ya. Lalu gimana kita mengelola emosi, mengelola perasaan, kita tahu untuk kedepannya seperti apa. Kira-kira pengaruh nggak sih dalam diri kalian sendiri? Coba Tiara dulu. Saya dapat mengerti bahaya dari narkoba tersebut dan mengerti cara menyegahnya gitu. Terus kayak memberitahu ke teman-teman. Untuk yang diri sendiri kira-kira ada nggak perbedaan sebelum kamu ikut kegiatan RTS dan setelah kegiatan RTS? Lebih mengenali jiwa emosional gitu ya, yang sebelumnya kita sering nangis nggak jelas gitu ya. Setelah ikut RTS jadi kita tahu bisa lebih mengelola emosi perasaan gitu. Kalau Bella sendiri gimana Bel? Itu berani bilang nolak, berani. Iya. Biasanya kan kasihan, sungkan gitu. Sungkan. Kalau nggak bisa ya bilang enggak. Enggak. Betul. Ya, jadi lebih asertif ya. Iya. Jadi perilaku asertifnya kalau kita memang tidak suka dengan sesuatu yang itu tidak baik ya, kita nggak usah sungkan. Kadang kan itu ya, diajak main atau diajak bolos ya. Biasanya teman sendiri. Nah, apalagi teman sendiri, sahabat koncoplek ngejak bolos, wah, kok gak enak ya sama ini ya. Nah, sekarang kita harus bisa lebih mengutarakan secara langsung ya apa yang kita suka dan apa yang tidak kita suka. Oke. Terus menurut kalian penting nggak sih kalau untuk teman-teman di luar sana nih, ketahanan diri yang terbentuk dalam pribadi masing-masing itu penting nggak untuk menanggulangi narkoba, bahaya narkoba? Sangat penting. Iya, soalnya ketahanan diri remaja kan masih labil banget. Betul. Jadi ketahanan diri itu nomor satunya buat gak kena narkoba. Narkoba. Iya. Tiara mungkin ada tambahan? Enggak sih, Kak. Jadi memang ketahanan diri remaja itu harus dibentuk ya untuk bentengnya ya nggak hanya dari narkoba ya, mulai dari pergaulan bebas ya, terus pertemanan yang negatif atau mungkin bullying kan juga termasuk kejahatan zaman now ya. Memang bukan fisik ya, tetapi lebih ke mental, psikis. Nah, kayak gitu termasuk juga dari bahaya narkoba. Jadi ketahanan diri itu memang penting ya. Nah, selanjutnya nih, mungkin Bella sama Tiara nih sebagai OSIS dan juga sebagai RTS nih, gimana sih tanggapan kalian tentang fenomena bahaya narkoba yang sekarang ini lagi merebak ya di generasi Z ataupun di kalangan remaja, nah khususnya di remaja di kota Surabaya nih, gimana? Coba Tiara dulu atau Bella dulu? Kalau saya nggak pernah lihat sih Kak, penggunaan narkoba. Nggak pernah lihat secara langsung ya dia ya. Berarti circle pertemananmu positif semua ya. Oke. Kalau Bella mungkin pernah tahu ada temanmu yang pernah, tapi bukan di SMA ini. Ya. Dia itu kayak mungkin ada masalah keluarga, jadi
gunain pil-pil gitu Kak. Mm-mm. Buat mungkin dia mikirnya buat nenangin Nenangin diri, diri. tapi malah kecanduan terus menerus. Gitu ya. Sama sekarang kan banyak remaja yang ngerokok kan Betul. hampir setiap hari. Wah, itu sudah makanan sehari-hari ya. Iya. Apalagi di Surabaya. Iya ya benar, memang ngerokok ya. Rokok ini memang bukan narkotika, tapi rokok ini termasuk bahan adiktif juga yang memang tidak seharusnya dikonsumsi oleh anak-anak di usia 17 tahun ataupun kalau sudah dewasa merasa wah sudah gede nih punya KTP boleh ngerokok. Nah ini ya sebaiknya ya tidak, karena tahu sendiri ya merokok bahayanya kesehatannya seperti apa. Nah apalagi selain narkoba ya, narkotika, psikotropika, bahan adiktif di kalangan remaja sekarang nih, apalagi di Surabaya ini banyak akhir-akhir ini nih yang banyak berita tawuran. Nah itu kan juga salah satu pintu masuknya narkoba. Pernah dengar kan ya? Ya jadi akhir-akhir ini memang di Surabaya nih sobat lagi marak perang sarung. Kalau saya melihat beritanya perang sarung. Jadi mereka itu anak-anak seusia SMP nih, SMP, SMA di waktu jam-jam pas mau mendekati waktu sahur itu mereka janjian di suatu tempat, ketemuan bawa sarung, ternyata di dalam sarungnya itu diselipin batu tajam. Nah itu jadi sekarang pemerintah kota lagi gencar melakukan patroli. Jadi hati-hati nih sobat. Jadi kejahatan di kalangan remaja itu memang bukan hanya narkoba saja ya, tapi banyak sekali kompleks ya, bullying itu tadi, termasuk ini tadi tawuran antar geng. Nah itu sangat disayangkan. SMA Sejahtera belum pernah kan ya tawuran? Belum, jangan dong. Soalnya kan SMA Sejahtera ini komplek ya. Saya deket ya sama SMP Pawiyatan, terus nah SMP 25 itu malah satu jalan nih ya sama SMP 25. Nah ini jadi semoga deh tawurannya nggak di jalanan ya, tapi mungkin enggak, maksud saya tawurannya di lomba-lomba. Nah gitu yang positif. Nah mungkin SMA Sejahtera pernah nggak ngikut-ngikut lomba apa gitu, OSIS-nya atau OSIS-nya itu komunitas? ikut lomba se-Jawa Timur. Apa itu? Itu lomba buat video Kak. Oh video pendek mungkin ya, atau film pendek ya? Iya. Oke. Iya. Itu kapan? Tahun lalu November. Iya. Biasanya karena sejak pandemi ini ya sobat, banyak lomba-lomba yang multimedia ya. Ya kayak bikin vlog gitu-gitu ya, bikin video pendek, atau kayak gini kita kegiatan podcast ini. Sejahtera punya podcast? Punya. Oke, kita diundang dong ya nanti Ben. Kita gantian ke sana. Namanya juga kolaborasi ya. Sudah banyak yang ikut gabung podcast. Mungkin untuk yang ikut gabung itu dari anggota sekolahnya sendiri. Oke. Oh gitu. Dari murid yang berprestasi gitu. Betul. Iya. Karena memang kegiatan-kegiatan positif ini memang harus digencarkan ya, harus ditingkatkan frekuensinya, tidak hanya ekskul saja. Nah, kegiatan-kegiatan seperti ini juga bagus. Kalau menurut kalian nih, generasi muda itu harus aktif dan produktif itu kayak gimana menurut kalian? Tipsnya untuk jadi remaja yang produktif atau yang nggak mager atau rebahan aja. Kalau sekarang kan alhamdulillah ya, sekolah sudah mulai masuk ya, sudah tatap muka ya 100%. Nah itu supaya nggak mager nih, gimana nih? Mungkin kalian punya tips. Nah Yang pertama harus niat. Niat aja dulu gitu ya. Terus aksinya kapan nih gitu? Niat, terus buat rencana. Nah betul. Lakukan. Oke, ya rencana itu yang penting ya teman-teman ya. Jadi kalian kalau sudah punya tujuan hidup atau harus sudah tahu mau kemana kita nanti. Apalagi kalian sudah mulai bangku SMA ya, SMA bentar lagi lulus kuliah, ini mau lanjut kuliah, mau lanjut kerja atau nikah gitu ya. Jangan ya.
Gitu ya, digali dulu deh prestasi-prestasinya, potensi-potensi kalian. Kira-kira mau kemana Tiara setelah lulus SMA? Mau kuliah. Lanjut kuliah ya. Tertarik bidang apa nih? Jurusan apa? Pengennya sih psikologi Kak. Psikologi. Kalau Bella? Mau lanjut kuliah. Tertariknya itu sebenarnya dulu di Hukum, kan? Dulu ceritanya jadi pengacara nih Bella nih. Tapi sekarang kalau kelas 11 ini tertarik sama ekonomi. Ekonomi. Kenapa tuh? Suka hitung-hitungan, ngitung uang gitu? Enggak ya? Mata pelajaran itu ekonominya lumayan. Bukan nggak bagus banget, tapi lumayan dari mapel-mapel lainnya. Oke, jadi kalian sudah tahu ya minat kalian ataupun keinginan kalian di bidang mana. Nah, semoga tidak galau nih ya atau labil. Karena biasanya ya seumuran kalian belum kan 17 belum ya, masih 16 mungkin ya. Nah, biasanya masih di usia-usia remaja nih ya, emosinya memang masih naik turun gitu ya. Masih labil, galau, sering-sering galau. Sekarang pingin psikologi, mungkin tahun depan berubah lagi. Enggak, tapi harus diniati dulu, harus memang disusun dulu rencananya, jadwalnya. Memang ya insya Allah lah masa depan masih panjang, tapi ya jangan terlena oleh waktu ya. Kayak gitu. Nah, untuk Bella sendiri nih, karena ketertarikan tapi dari hukum berubah jadi ekonomi gitu ya, mungkin ada nggak sih cara kalian itu ingin tahu diri kalian itu pingin apa, itu ada nggak sih? Dari mana gitu taunya? Emang sudah minat sih Kak. Iya, Sudah minat ya. Minat dan bisa. Kalau minat aja tapi nggak bisa kan itu hatinya kayak aduh nggak enak, nggak cocok gitu ya. Karena kan memang kadang di luar sana kan sobat-sobat anti narkoba juga kadang ada yang dia pingin banget nih masuk di misalkan fakultas kedokteran ya, tetapi mohon maaf ilmunya ataupun kemampuan, kemampuannya itu kurang mencukupi. Jadi jangan dipaksa teman-teman. Ataupun mungkin kalau kalian merasa itu kamu bisa ya jangan menyerah. Tapi kalau kamu sudah merasa mentok ya nggak bisa ya, masih ada jalan lain ya, masih banyak ada jalan untuk menggapai cita-cita tersebut gitu. Nah kalau kita balik lagi nih ke bahas narkoba ya. Bahas narkoba atau ketahanan diri remaja. Jadi kalau kemarin RTS itu masih ingat nggak apa aja? Regulasi diri ya, konsep mengenali diri sendiri, ada asertif itu mengutarakan ya, berani mengutarakan secara langsung kayak Bella tadi. Yang ketiga adalah reaching out, mampu menerima tantangan. Nah, kira-kira tantangan kalian sebagai remaja apa nih? Zaman-zaman now gini. Mungkin banyak dari gadget ya. Iya. Soalnya kan kalau kebanyakan main HP bisa males, tapi dari HP juga bisa tahu informasi. Nah, berarti tergantung pemanfaatannya dong ya. Nah, kalau kalian terlena oleh gadget, nah itu bisa jadi negatif ya. Tapi kalau kita yang bisa memanfaatkan dengan baik, ya gadget ini bisa jadi penyelamat ya. Penyelamat ataupun penyemangat kita untuk terus berkarya dan belajar. Oke. Tiara sama tantangannya di gadget ya. Kalau untuk pergaulan teman-teman gitu, pengaruh nggak sih kalian? Iya pengaruh, cuman tapi karena kita mungkin di pergaulan yang positif jadi temannya atau circle-nya sefrekuensi ya. Sefrekuensi ya, alhamdulillah lah kalau positif ya. Kalaupun ada yang teman yang negatif ya, kalian jangan sungkan ya untuk menegur ataupun memberitahu dengan cara yang baik. Jangan langsung ditonjok ya. Bisa nanti salah paham. Oke nih, mungkin yang terakhir nih Bella sama Tiara, mungkin nanti Bella dulu deh. Ada nggak sih tips agar kita sebagai remaja itu terhindar nih dari bahaya narkoba? Karena tadi kan Bella punya nih dulu ya temen yang suka konsumsi pil atau apa. Kalau sekarang kan sudah banyak juga di remaja di Surabaya nih. Kira-kira tips apa nih Bella kalau ada? Harus pinter pilih teman.
sifat kita juga, mempengaruhi lingkungan juga. Jadi itu dari pergaulan Pergaulan. kalian bisa milih yang positif, bisa milih yang ibaratnya itu mendukung kalian, mendukung hobi kalian. Jangan yang kalian udah tahu mereka nakal tapi masih diikutin gara-gara mereka mungkin terkenal, jangan. Atau gengsi gitu ya. Mungkin pinginnya terkenal di sekolah jadi ikut-ikutan. Gitu. Kebanyakan kan gitu. Iya. Tapi ada nggak sih manfaat terkenal di sekolah, jadi famous gitu, dikenal sebagai apa gitu ya? Ya memang ada ya, mungkin beberapa remaja itu yang ingin diakui. Nah itu ya mungkin rasa ingin diakui oleh teman-temannya, apalagi yang kalau cowok punya gebetan cewek, kalau cowoknya terkenal kan ya ceweknya pasti kelompok nggak gitu nggak? Oke, pergaulan ada lagi nggak Bella? Tidak. Kalau dari Tiara mungkin ada nggak tips? Lebih memperkuatkan ketahanan diri itu sendiri. Betul, ketahanan dirinya ya. Jadi Kuat-kuat banget. harus kuat nih ya. Ya memang bentengnya ini perlu ya, benteng membentengi diri sendiri agar terhindar dengan cara apa? Banyak, meningkatkan iman dan takwa gitu ya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Juga tadi termasuk memilih teman, dan juga ada banyak kegiatan yang harus kita lakukan dengan cara yang positif. Itu juga termasuk salah satu membentuk ketahanan diri. Dan juga yang paling penting ini adalah apa? Kasih. Dengan komunikasi dengan berbagai pihak ya, termasuk yang paling penting adalah komunikasi dengan diri sendiri, komunikasi dengan orang tua. Nah jangan sampai kalian satu hari nggak ada ngobrol sama sekali nih sama orang tua. Nah, tapi lancar kan ya? Lancar. Kalau dengan Bapak Ibu guru? Nah, apalagi OSIS. Nah, OSIS ini adalah penyambung lidah ya biasanya. Ke temennya si A ini kepingin apa ya nyampainya ke OSIS, OSIS nyampainya ke Bapak Ibu guru. Nah, seperti itu. Di keluarga juga harus gitu. Jangan sampai kita nggak ada komunikasi dengan kakak, adik, atau sahabat saudara. Nah, itu sih. Ya, oke, Bella sama Tiara, ada nggak mungkin pesan-pesan buat teman-teman agar menjadi remaja yang tangguh gitu, produktif gitu? Silakan, terserah siapa. Apa? Pokoknya kalian itu harus lawan rasa males buat belajar dan juga pinter-pinter. Iya. Pinter-pinter untuk memilih pergaulan, membagi waktu ya, itu yang harus dilakukan agar kita tetap berkarya gitu ya. Iya. Produktif dan tidak mager. Ya oke, Bella, Tiara, sekali lagi terima kasih ya mau mampir ke sini di sela-sela kesibukan kalian. Semoga nanti acaranya lancar. Kapan nih mau buber? Untuk Jumat besok. Oh, Jumat besok ya. Iya lah, minggu inilah ya. Semoga lancar ya acaranya. Terus semangat ya, jangan males-males ya, katanya kan harus melawan rasa males ya. Jangan malas dan harus terus semangat untuk menginformasi teman-teman semuanya, terutama di lingkungan kalian nih, baik lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah ya, tentang bahaya penyalahgunaan narkoba, karena itu adalah PR kalian ya sebagai RTS. Oke, terima kasih sekali lagi. Kita ucapkan Surabaya wani lawan narkoba. Terima kasih.